Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dari seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Masih ingat saya kan? Masih. Perkenalkan, nama saya Aulia Devira Nur Atifah. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu dan Aulia akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Kisah ini menceritakan seorang anak yatim piatu yang sangat tabah dalam menjalani kehidupannya. Kisah ini ditulis kembali oleh Naim Emel Prahana yang berjudul Anak Lumang. Nah teman-teman, Aulia mulai ya kisahnya. Di sebuah desa di tanah Kenaskawi yang sekarang bernama Kabupaten Lebong Bengkulu, hiduplah seorang anak laki-laki yang sangat miskin. Orang tuanya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Anak itu tinggal di sebuah gubuk reot yang terletak di pinggir kampung. Warga sekitar memanggilnya Anak Lumang. Nah teman-teman, dalam bahasa Lebong, Anak Lumang artinya anak yatim piatu atau tidak mempunyai ayah dan ibu. Walaupun Anak Lumang hidup dalam kemiskinan, ia tidak pernah menggantungkan hidupnya pada orang lain. Ia selalu bekerja keras, rajin beribadah, dan pandai mengaji. Ia belajar mengaji pada seorang guru yang sangat bijaksana yang bernama Guru Abdullah. Karena miskin, Anak Lumang sering dihina, diejek, bahkan dikucilkan oleh warga desa. Tetapi ia tidak pernah dendam kepada warga desa. Hingga pada suatu hari, satu, dua, tiga, aku duluan ya. Satu, dua, tiga, Maaf teman-teman, bolehkah aku bermain dengan kalian? Tanya Anak Lumang ketika melihat teman-temannya sedang bermain. Apa? Kamu ingin bermain dengan kami? Teman-teman, dengar tidak apa yang dikatakan si Anak Lumang? Dia ingin bermain dengan kita. Maaf Anak Lumang, kami tidak ingin bermain denganmu. Kamu kumal dan busuk. Pergi sana, pergi. Ya, pergi. Anak Lumang sangat sedih. Oi marangnya si Anak Lumang, tiada orang yang sayang, tiada ayah, tiada beribu, tapi ia tak pernah mengeluh. Oi kisahnya si Anak Lumang, pedih hati disimpan sendiri. Tetapi ia yakin pada suatu hari nanti keberuntungan akan berpihak kepadanya. Waktu terus berjalan, Anak Lumang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan sangat tampan. Ia semakin rajin bekerja dan beribadah. Hingga pada suatu hari, setelah mengumpulkan kayu bakar di hutan, Anak Lumang beristirahat di sebuah pohon yang sangat rindang. Wah, sepertinya
ini cocok untuk tempatku beristirahat. Aku sudah sangat lelah. Angin sepoi-sepoi dan suara kicauan burung membuat matanya mengantuk. Cip 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 cip. Anak rumah tertidur pulas. Ia bermimpi didatangi oleh seorang gadis cantik mengenakan pakaian putih-putih dan berkata, "Wahai anak muda, rajinlah bekerja dan jangan putus asa. Tabung hasil pekerjaanmu itu dan merantaulah ke kota. Nasib baikmu menunggu di sana." Anak rumah terjadi kaget. Ternyata aku bermimpi. Siapa ya wanita itu tadi? Tapi pesannya juga bagus. Aku harus mengingat pesan itu. Sejak hari itu, anak rumah semakin rajin bekerja mengumpulkan kayu bakar di hutan. Uang hasil pekerjaannya ia simpan dengan baik. 2 bulan berlalu, kayu bakar telah habis terjual di pasar. Anak rumah memutuskan untuk pergi ke kota. Aku harus mencari kehidupan yang lebih baik dan kembali ke desa dengan sebuah keberhasilan. Perjalanan yang sangat melelahkan tidak membuat anak rumah putus asa. Akhirnya sampailah anak rumah di sebuah kota yang sangat ramai. Ia melihat rumah bagus dan gedung mewah. Wai, kapan lada saya bisa punya rumah sebagus itu? Pada suatu hari, anak rumah melihat orang-orang berkerumun mendengarkan sebuah sembah. Pengumuman, barang siapa yang bisa menyembuhkan putri penguasa kota, jika laki-laki akan dinikahkan dengannya dan diangkat menjadi kepala keamanan kota, dan jika perempuan akan dianggap saudara. Demikian pengumuman selesai. Orang-orang mengikuti sembaran itu. Anak rumah tidak ingin mengikuti sembaran itu, tetapi ia hanya penasaran. Semua orang telah mencoba ilmu pengobatan, tetapi tidak ada satupun teman-teman yang berhasil menyembuhkan putri penguasa kota. Tiba-tiba, "Hai pemuda rumah, sekarang giliranmu, ayo ikut kami," tanya pengawal. "Aku." "Iya, kamu." "Aku." "Iya, kamu." Anak rumah saya terkejut. Ia ingin melarikan diri dari rumah penguasa kota itu, tetapi kakinya seakan-akan berat dan seakan-akan tertahan. "Tetapi jika kamu gagal, kamu akan dihukum," ancam pengawal itulah. Anak rumah semakin ketakutan dan segera mengikuti pengawal itu memasuki rumah penguasa kota. Jing 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 jing. Ia melihat ada seorang gadis cantik terbaring lemah dengan mata tertutup. "Wahai anak muda, apakah engkau bisa menyembuhkan putri kami?" tanya sang penguasa kota. "Sebenarnya hamba bukan tabib, Tuan, tetapi baiklah, akan hamba coba." Anak rumah mendekati gadis itu dan berdoa, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah hamba-Mu yang terbaring lemah ini. Angkatlah penyakitnya. Amin ya rabbal alamin." Anak rumah mengusap tubuh gadis itu tanpa menyentuhnya sedikit pun.
kota. Akhirnya sang penguasa kota menepati janjinya untuk menikahkan anak rumah dengan putri penguasa kota. Nah teman-teman, sejak itu nasib anak rumah telah berubah. Dia yang dulu bukanlah sekarang, dulu dihina sekarang dia kaya. Sekarang nasibnya telah berubah menjadi penguasa kota. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai 2 orang anak. Anaknya sangat bahagia, tetapi ia merasakan rindu terhadap kampung halamannya. Maka berangkatlah anak rumah beserta istri dan pengawalnya menuju desa Kutedono. Sampai di desa Kutedono, warga pun gempar. Ada sana, ada sana. Coba kita lihat, siapa gerangan orang kaya itu? Wih, 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 wih. Kereta kudanya sangat mewah. Mengapa mereka berhenti di depan gubuk anak rumah? Jangan-jangan orang kaya itu anak rumah. Rombongan itu berhenti di depan gubuk anak rumah. Kanda, kenapa kita berhenti di sini, Kanda? Tanya istri anak rumah. Disinilah Kanda dilahirkan dan dibesarkan. Istri beserta pengawal tersentak kaget bahwa itu adalah gubuk anak rumah. Akhirnya sang istri memerintahkan pengawalnya untuk membangun rumah yang sangat megah. Penduduk desa sangat malu, dan segera meminta maaf kepada anak rumah. Nah teman-teman, sejak itu anak rumah tinggal di desa Kutedono. Namanya pun semakin terkenal karena kemuliaan hatinya dan sifatnya yang pemurah. Demikianlah cerita rakyat dari Bengkulu. Alia akhiri dengan pesan moral: jangan pernah menyakiti hati orang lain ya teman-teman. Walaupun kita hidup dalam kekurangan, kita harus tetap tabah dan sabar dengan cara bekerja keras, berusaha, dan berdoa. Setuju kan teman-teman? Alia akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Adik Alia. Pagi. Oke, tadi Adik Alia sudah menceritakan ya tentang anak rumah. Nah, selama ini Adik Alia suka baca buku apa? Buku pelajaran sama cerita. Oke, kalau buku cerita, coba kakak pengen tahu satu cerita yang sangat berkesan buat Adik Alia. Cerita Bujang Awang Tabuang. Ya, tentang apa yang dipelajari dari situ? Bujang Awang Tabuang adalah anak yang dibuang di hutan. Ia mencari ayahnya sampai ke istana. Akhirnya ia hidup bahagia beserta ayah dan ibunya. Oke. Nah, kalau Adik Alia mengamati atau melihat teman-teman, masih banyak nggak sih teman-teman Adik Alia yang suka membaca buku kalau sekarang ini? Masih banyak. Oke. Nah, biasanya Adik Alia kalau baca buku itu saat apa? Kalau sedang baca buku cerita itu saat apa? Saat belajar di sekolah sama di rumah. Oke, jadi bisa di rumah, bisa di sekolah ya. Nah, kira-kira nih apa ya yang bisa Adik Alia bantu kalau ada anak yang nggak suka baca buku, itu apa yang Adik Alia akan lakukan? Teman-teman, kita harus membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Oh, itu yang memberitahu bahwa bukunya adalah dunia buat mereka. Oke, terima kasih Adik Alia. Oke, sukses ya.